Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita lanjutkan listener perbincangan malam hari ini di Smart Motivation. Kami mau sapa kembali Anda yang sudah menyapa kami melalui YouTube channel. Ada Pak Jakom, terima kasih semangatnya. Lalu juga Said Sutra, salam sehat Pak Eloy. Dari Manusub Estate Ansari, Kalimantan Tengah. Wah, terima kasih sudah bersama kami. Lalu juga saya mau sapa yang sudah bergabung lewat WhatsApp dan juga menyampaikan komentarnya. Papa Roni di Karangawan Demak, Semarang, Jawa Tengah ya. Menurut Papa Roni ini pemenuhan rasa dihargai, dicintai itu bisa datang dari orang-orang yang ada di ring satu lah istilahnya gitu. Dari pasangan hidup, anak-anak, orang-orang yang tinggal seatap dengan kita. Tidak ketinggalan dari teman-teman juga yang dekat, teman-teman sekantor, mungkin tim kita atau atasan kita yang juga peduli dengan kita. Komentar dari Papa Roni, terima kasih ya sudah berkomentar dalam perbincangan kita malam hari ini. Pak Eloy, mau menanggapi atau kita langsung ke poin 2? Silakan. Ya, thank you banget ya untuk tanggapan sahabat-sahabat kita ini, which is so good. Terima kasih sekali lagi dan ayo kita teruskan pembicaraan kita. Yes. Poin keduanya apa nih Pak Eloy kalau kita ngomongin soal 7 hal yang perlu kita perhatikan, tekanan psikologis di balik cara pandang dunia kerja atau bisnis modern belakangan? Very good, very good. Jadi yang kedua ini opportunity atau peluang yang sama atau juga bisa dikatakan equality atau kesetaraan. Jadi opportunity itu berarti artinya peluang yang sama antara si A, si B, si C dan seluruh dunia. Jadi begini, dunia kerja modern ini ya, terlepas dari resesi dan pembicaraan tentang resesi, krisis, dunia bisnis dan dunia semakin mengarah pada pembicaraan tentang equality. Peluang yang sama. Ini benar-benar the spirit of modern world. Jadi kalimatnya begini. You can do it. Kamu bisa melakukannya. You can get it. Kamu bisa meraihnya. Jika benar-benar ingin, lakukanlah. You can do it. Kamu pasti bisa. Nah, ini motivasional banget kan, motivating banget. Saya juga sering mengatakan kalimat itu. Tetapi begini, pengajaran motivasi itu penting, tetapi tidak boleh hanya belajar motivasi. Karena kalau hanya belajar motivasi dan tidak diintegrasikan dengan pemahaman spiritual, kemudian filsafat seperti ini, modern filosofi seperti ini, kita akan cenderung untuk insecure. Gini ya, salah satu pembicara yang paling sukses dalam industri motivasi adalah Tony Robbins. Beliau menulis sebuah buku terkenal. Ya, ada banyak buku yang terkenal, tapi salah satunya adalah Awaken the Giants Within. Ada raksasa di dalam diri kita yang siap untuk keluar, dan dengan mendengarkan ceramahnya beliau ini, kita bisa semakin confident, bisa tumbuh menjadi orang-orang hebat, sukses, dan I respect him so much. Saya tidak malu, justru saya bangga untuk mengatakan di dalam ilmu motivasi, Tony Robbins, walaupun beliau tidak mengenal saya, tetapi saya menyebutnya guru. Karena saya memang belajar banyak dari buku-buku beliau sejak tahun 2000. Saya belajar banyak dari video-videonya. Tetapi saya mendengarkan pemahaman Alain de Botton, modern philosophy, lalu dikaitkan dengan pengajaran Tony Robbins. Saya mendapatkan aha momennya gitu loh, bahwa oh, this is good. This is good. Melihat dari perspektif yang berbeda. Jadi para motivator itu mengajarkan bahwa ya tadi, you can do it, you can get it, if you want it, you can. Okay. Maka muncullah salah satu pemahaman, misalnya the law of attraction itu. Kita menarik apa yang
kita dapatkan. Dan kalau kita mau mendapatkan kebahagiaan, kita mau mendapatkan kekayaan, kita mau mendapatkan ketenaran, ya pikirkanlah itu, tariklah itu. Cuman Alain de Botton kemudian mengatakan, the problem is, ya, we cannot all get there. Jadi perhatikan kata all-nya. Ini yang seringkali missed. Ini terlewatkan oleh banyak orang. Dan ketika saya belajar dari Alain de Botton, saya berpikir, benar ini. We cannot all get there. Maksudnya apa? Tidak semua orang akan berhasil sampai pada harapan dan janji-janji manis penuh optimisme tadi. Yuk, dari sisi motivasi, and by the way, I love motivating. I like motivation. Besok nih, dari pagi sampai sore, saya akan memotivasi teman-teman salesperson. Dan tadinya kita hanya mau mengumpulkan 100 orang, training full day, ternyata sampai 126, dan ini masih ada yang kontak saya, bolehkah saya daftarkan orang saya? So, maksud saya adalah, saya bukan tidak pro pada motivation. Saya tapi theocentric motivator. Jadi motivation tidak cukup. Harus ada sisi lain, ada integrasi. Nah, jadi saya kembali kepada pemahaman Alain de Botton tadi. By the way, mungkin ada yang mengatakan, wah ngapain sih Loy, kamu belajar dari philosopher? Dari filsuf gitu loh. Buat apa didengarkan? Mereka ini kan orang-orang yang selalu, tanda kutip, melihat hidup itu dari sisi negatifnya. Kapan sih manusia bisa maju kalau selalu fokus pada hal-hal negatifnya? Ayo dong, rangkullah positive psychology, rangkullah motivasi gaya Tony Robbins, dan lain-lainnya. Tadi aku udah bilang loh, ini disclaimer. Aku motivator juga. Jadi saya bukan tidak pro pada motivation, aku hormat kepada Pak Tony Robbins. Bahkan di dalam buku An Invitation to TML, aku menyebut nama beliau berkali-kali. Dan juga motivator-motivator lain seperti Jim Rohns, ya kan, Zig Ziglar, dan lain-lainnya itu. Tetapi tidak semua yang dikatakan filosofer gloomy. Tidak semua yang dikatakan filsuf itu kita kemudian, ini mah nggak penting. No. Justru inilah Mbak Uli, ini edukasi pasar ya, by the way ya. Justru inilah keunikan TML, Theocentric Motivation and Leadership. Karena mengintegrasikan pemahaman spiritual, juga motivasi, positive psychology, NLP, filsafat, science, dan tentu saja prinsip dan praktik kepemimpinan. Nah, integrasi adalah keunikan sekaligus keunggulan TML dibanding motivasi populer yang saya sebut anthropocentric motivation, yang motivasinya berpusat pada diri ini, yang selama ini tapi populer memang dikenal di Indonesia, Asia, dan dunia. Dan inilah tugas kita bersama untuk mengedukasi pasar bahwa ada sisi lain yang harus kita pahami. So, Mbak Uli, Alain de Botton mengatakan begini, tidak semua orang akan berhasil sampai pada harapan dan janji-janji manis penuh optimisme itu. Makanya Mbak Uli pernah dapat itu kah? Ada kalimat, hidup tidak seindah kata para motivator. Iya. Apalagi saya sedih sekali ya Mbak Uli, mohon izin. Ada seorang motivator yang, kalau nggak salah kemarin itu dijebloskan ke dalam penjara. Saya sedih karena saya mengenal beliau. Dan kami pernah satu panggung di Bali. Ketika mengisi training untuk salah satu perusahaan banking. Dan inilah yang akhirnya membuat profesi motivator itu ya semakin tidak dihargai. Jadi teman-temanku, sahabat-sahabatku, motivator di luar sana, kita perlu banyak berlutut ya. Doa ini Mbak Uli. Dan disinilah
theocentric motivation itu menjadi sangat penting. Karena kalau kita hanya berpusat pada kemampuan diri sendiri ini, saya khawatir kita akan menjadi orang-orang berikutnya yang membuat profesi ini dikatakan sebagai jual bacot. Hanya jual omongan kosong karena bacot itu adalah banyak cocot gitu ya. And we don't want that. Dunia membutuhkan motivator dan I hope motivasi yang kita sampaikan bukan motivasi antroposentris yang berpusat pada diri, tetapi berpusatnya pada Tuhan, tapi integrasikanlah dengan psychology, dengan NLP, dengan science, filosofi, leadership, dan dengan demikian dunia tidak jatuh di dalam insecure yang semakin menjadi, tetapi kita bisa memberikan dampak yang relevan bagi dunia. Minggu depan kita akan lanjutkan, Bauli, tetapi saya berharap malam hari ini para pendengar merenungkan ini. Bahwa, yes, kalimat seperti tadi sangat penting. You can do it. You can have it. You can. Di satu sisi itu penting, tetapi ada bahaya dari kalimat tersebut, khususnya ketika seseorang ternyata belum mendapatkannya. Ketika belum mendapatkannya itu, jawabannya bukan, ayo lagi. No. Harus mengintegrasikan dengan pemahaman lain yang saya sebut sebagai theocentris. Demikian, Bauli. Baik, Pak Eloy, terima kasih untuk hari ini di Smart Motivation. Smart Listener juga terima kasih. Semoga apa yang kita perbincangkan bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Mudah-mudahan waktu-waktu Anda ke depan ini semakin memiliki kualitas juga ya, Smart Listener, ya, bersama dengan keluarga, dan perasaan-perasaan ingin dicintai, dihargai, dan bermakna itu bisa kita miliki. Ya. Jangan lupa protokol kesehatan terapkan bersama-sama. Saya Anastasia Uli. Saya Eloy Zaluku. Katakan, yes I can. Keep the smile. Be the connection.